Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu diberitakan oleh BBC London dan juga dimuat di National Geographic, ada seorang nelayan bernama Pariera yang tinggal di bibir pantai Rio de Janeiro, negara Brazil. Suatu saat, pada saat Pariera pergi mencari ikan, ia menemukan seekor pinguin yang tergeletak di sebuah pantai, tidak bisa bergerak karena beberapa hari sebelumnya tercemar oleh tumpahan minyak mentah di sekitar itu. Dan sudah menjadi kebiasaan Pariera selalu berupaya untuk menolong bukan hanya manusia tetapi terhadap hewan-hewan yang memang sedang dalam masalah. Lalu pinguin ini kemudian dibawa ke rumah, dirawat, disabuni, dibersihkan dari tumpahan minyak mentah yang menyelimuti kulitnya, ditaruh di atas baskom, diberikan es batu karena pinguin itu hidup di daerah dingin, daerah kutub. Diberi susu dan sebagainya sampai dirawat, dan akhirnya dalam beberapa minggu sudah bisa berjalan, sudah sehat kembali. Ia tak lupa memberikan tanda berupa benang lentur di kakinya, lalu kembali dilepaskan di pantai. Hadirin yang mulia, yang menarik adalah dilaporkan dalam berita ini sudah 3 tahun berturut-turut si pinguin ini yang sudah diberi tanda dan diberi nama Dim-Dim, nanti bisa dilihat diakses di berbagai situs. Sudah 3 tahun berturut-turut di musim dingin, di bulan Desember, puncak musim dingin di sana, Pariera itu kemudian menemui pinguin itu menemui si Pariera yang pernah menolongnya 3 tahun sebelumnya. Sudah 3 tahun berturut-turut. Padahal lokasi habitat dari pinguin itu adanya di Argentina. Itu jaraknya 8.000 km perjalanan, tepatnya di Kepulauan Malvinas atau disebut Falkland. Kalau belum bercengkrama dengan Pariera, si pinguin ini berjalan ke sana kemari di belakang rumahnya sampai Pariera turun menemui dan bercengkrama, barulah pinguin itu, si Dim-Dim ini kembali ke habitat. Hadirin yang mulia, apa yang dilakukan oleh Pariera, dan Pariera banyak sekali di dunia ini, itu kalau dalam Al-Quran disebut sebagai perbuatan ihsan. Apa perbuatan ihsan itu? Perbuatan ihsan itu adalah perbuatan baik yang dilakukan tanpa pernah berpikir bahwa kita akan mendapatkan sesuatu di balik perbuatan baik itu, dan itu dilakukan secara
istimrar, secara berkesinambungan, atau kita melakukannya dalam situasi apapun. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, nanti bisa kita cermati kembali. Surah Al-Qasas ayat 77 itu disebutkan Allah memerintahkan kepada manusia, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah senantiasa berbuat ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kalian, wahai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari berbuat ihsan kepada kita, memberikan matahari, memberikan oksigen. Begitu kita bangun tidur, kita buka pintu, oksigen melimpah dan gratis dari Allah kepada siapapun, apakah orang itu tidak beragama, apakah orang itu menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap diberikan sinar mentari, tetap diberikan oksigen, tetap diberikan kehidupan, tetap diberikan berbagai kenikmatan. Itulah sesungguhnya perbuatan ihsan. Meskipun orang yang mendapatkan manfaat itu tidak pernah membalasnya dan sebagainya, itu namanya perbuatan ihsan. Ada beberapa orang yang berjasa dalam kehidupan kita yang perlu kita senantiasa berbuat ihsan selain Allah. Kalau kepada Allah jelas, karena perintahnya begitu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat ihsanlah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW seluruh hidupnya diwakafkan untuk kepentingan umat, kepentingan agama. Beliau berbuat ihsan kepada kita. Dan orang tua kita yang tidak pernah berpikir apa yang dia peroleh dari putra putrinya, tetapi sejak dari lahir ia dirawat, ia diberikan ASI, ia diberikan segala macam keperluannya, disekolahkan dan seterusnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan wabil walidaini ihsana, hendaklah setiap manusia senantiasa berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, karena mereka telah melakukan perbuatan ihsan jauh sebelum itu, sejak kita kecil. Kalau saja pinguin yang notabene adalah hewan tahu berterima kasih kepada orang yang pernah menolongnya beberapa waktu sebelumnya, senantiasa setiap musim dingin, karena pinguin ini baru bisa bergerak jauh ketika musim dingin, menemui orang yang pernah menyelamatkan kehidupannya. Mengapa pula manusia banyak yang tidak mau memberikan perbuatan ihsan kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya? Oleh sebab itu, hadirin yang mulia, mari kita senantiasa memikirkan, bertafakur. Boleh jadi ada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, meskipun orang itu sesungguhnya sudah tidak ada. Kita berupaya untuk senantiasa membalas perbuatan ihsan itu, karena di dalam Al-Quran disebutkan, ya, in ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat ihsan, maka sejatinya sesungguhnya Anda berbuat ihsan kepada diri sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa mengingat-ingat orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, boleh jadi keluarga, tetangga, teman sekerja, dan siapapun. Maka kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, meskipun orang yang pernah berbuat ihsan itu tidak pernah menuntut dari kita. Sebab ini adalah bentuk dari wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, tebarkanlah perbuatan ihsan itu sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada Anda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
lillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ud'uuni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana dfa'anna al-bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli